Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa untuk sebesar-besarnya keuntungan manusia. Makhluk hidup yang digunakan dalam proses bioteknologi kita sebut agen bioteknologi. Agen bioteknologi ada yang digunakan secara utuh, contohnya adalah bakteri, ada yang digunakan sebagian, contohnya DNA atau enzim. Sejarah bioteknologi diawali pada saat Louis Pasteur, seorang ilmuwan asal Prancis, menemukan pertama kali adanya mikroba dalam makanan pada tahun 1870. Kemudian dilanjutkan oleh Edward Buchner. Edward Buchner menemukan fermentasi alkohol dengan perantaraan ragi pada tahun 1897 dan menghasilkan etanol serta karbon dioksida. Berdasarkan prosesnya, bioteknologi kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional. Pada proses bioteknologi konvensional, peralatan yang digunakan relatif sederhana tanpa peralatan canggih. Metode yang digunakan juga sederhana tanpa adanya proses sterilisasi. Barang yang diproduksi biasanya dalam skala kecil dan menggunakan teknik fermentasi. Prosesnya biasanya menggunakan ragi, jamur, atau bakteri. Yang kedua adalah bioteknologi modern. Biasanya, pada proses bioteknologi modern, alat yang digunakan sudah canggih berdasarkan proses penelitian sebelumnya, menggunakan proses sterilisasi modern, produksinya biasanya dilakukan secara massal, serta melibatkan proses enzimatis serta rekayasa DNA. Berikut ini beberapa contoh penerapan bioteknologi konvensional. Contoh yang pertama adalah proses pembuatan tape yang dibuat dengan fermentasi ragi, jamur Saccharomyces cerevisiae. Proses ini berlangsung dengan cara pemecahan gula yang ada di dalam singkong atau ketan oleh jamur Saccharomyces menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Proses yang sama juga terjadi pada pembuatan minuman beralkohol dan adonan roti. Berikutnya adalah proses pembuatan keju. Keju dibuat dengan melakukan fermentasi terhadap susu dengan menggunakan jamur Penicillium roqueforti, Propionibacterium, Lactobacillus, atau Streptococcus. Berikutnya ada pula oncom yang dibuat dengan melakukan fermentasi terhadap ampas kedelai dengan menggunakan jamur Neurospora crassa yang berwarna merah bata. Yang berikutnya adalah yogurt. Yogurt juga merupakan minuman produk dari proses bioteknologi konvensional. Yogurt dibuat dengan melakukan fermentasi terhadap susu menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Selain itu, masih banyak lagi makanan-makanan yang merupakan produk bioteknologi konvensional. Di antaranya tempe yang menggunakan bahan baku kedelai dan mikroorganisme Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus. Lalu ada kecap yang menggunakan bahan baku kedelai hitam dan menggunakan mikroorganisme Aspergillus wenti, Aspergillus oryzae atau Aspergillus soyae. Lalu keju dan yogurt yang sudah kita bahas tadi, kemudian mentega yang menggunakan bahan baku susu dan mikroorganisme Leuconostoc cremoris. Lalu roti yang menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae sama seperti proses pembuatan tape. Dan masih banyak lainnya, kalian bisa baca semuanya ya adik-adik. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai bioteknologi modern. Bioteknologi modern yang pertama kita lihat penerapan pada bidang pertanian. Yang pertama adalah kultur jaringan, yaitu metode untuk memperbanyak tumbuhan yang biasanya adalah bibit unggul dengan memanfaatkan sifat totipotensi pada jaringan meristem. Kultur jaringan biasanya dilakukan dalam medium pertumbuhan yang steril. Contohnya biasanya kita bisa memperbanyak bibit unggul anggrek atau kelapa sawit. Nah, berikut ini adalah skema proses kultur jaringan. Diambil jaringannya, disteril, lalu ditumbuhkan dalam medium steril, lalu setelah tumbuh halus, sampai tumbuh akar dipindahkan ke dalam pot tanah. Berikutnya, tanaman transgenik. Tanaman transgenik dibuat dengan memodifikasi DNA agar bersifat lebih unggul daripada bibit sebelumnya dan tentu saja tahan hama. Contoh tumbuhan yang biasanya dibuat menjadi tanaman transgenik adalah jagung, padi, dan gandum. Penerapan bioteknologi yang berikutnya adalah untuk bidang kesehatan.
Contohnya adalah proses pembuatan antibiotik yang dihasilkan oleh beberapa mikroorganisme tertentu seperti Penicillium chrysogenum, Penicillium notatum, dan Streptomyces. Masih di bidang kesehatan, berikutnya cloning. Cloning adalah upaya untuk menggandakan makhluk hidup baru dengan cara menggabungkan inti sel somatik dengan sel telur yang intinya sudah dirusak atau sudah tidak berinti. Contoh cloning hasilnya adalah domba doli. Selanjutnya adalah proses pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal dibuat secara hibridoma, menggabungkan sel-sel kekebalan tubuh dengan sel kanker supaya sel kekebalan tubuh kita bisa membelah dengan sangat cepat dan menghasilkan sistem imun yang sangat banyak dan cepat untuk melawan penyakit. Berikutnya, kita juga bisa menghasilkan vaksin dengan metode rekayasa genetika. Proses pembuatan vaksin biasanya dilakukan dengan merekayasa DNA bakteri yang digabungkan dengan DNA virus yang ingin kita buat vaksinnya. Jadi DNA virus yang ingin kita lawan digabungkan DNA-nya dengan DNA bakteri, lalu bakteri tersebut dibiakkan. Berikutnya adalah bayi tabung atau in vitro fertilization, yaitu usaha untuk mempertemukan sel telur dengan sel sperma di luar tubuh ibu, yaitu di dalam sebuah kultur steril. Sel telur dikeluarkan lalu dipertemukan dengan sel-sel sperma untuk menghasilkan zigot. Kemudian zigot atau embrio yang sudah berkembang dengan baik akan ditransfer kembali ke dalam rahim ibu. Bidang lain yang menggunakan bioteknologi adalah bidang peternakan. Contoh pemanfaatan bioteknologi dalam bidang peternakan adalah proses inseminasi buatan, yaitu metode menginjeksikan langsung sel sperma kepada rahim induk betina untuk mendapatkan keturunan yang unggul. Inseminasi buatan banyak dilakukan pada sapi-sapi unggul. Kita lakukan ini untuk mendapatkan bibit-bibit sapi yang unggul. Selanjutnya, bidang lingkungan. Bioteknologi juga bermanfaat untuk menguraikan sampah-sampah. Contohnya adalah bakteri pengurai sampah plastik yaitu Ideonella saccharinensis. Bakteri ini membantu menguraikan plastik agar tidak mencemari lingkungan. Ada pula Pseudomonas aeruginosa yang berfungsi untuk menguraikan limbah minyak atau sampah-sampah organik lainnya. Berikutnya contoh lain penerapan bioteknologi adalah di bidang pertanian kita biasa menggunakan bioinsektisida, pembunuh hama alami yang kita gunakan untuk membasmi hama ulat. Contoh bakteri yang biasa digunakan untuk bioinsektisida adalah Bacillus thuringiensis. Penggunaan bioinsektisida untuk membunuh hama dapat mengurangi dampak atau efek negatif dari pestisida kimia. Berikutnya di bidang pertambangan, kita juga bisa menggunakan Thiobacillus ferrooxidans untuk memisahkan logam-logam dari bijinya. Jadi, logam-logam tertentu, misalnya emas dan perak, itu biasanya ditemukan masih bercampur dengan bebatuan alam. Thiobacillus ferrooxidans dapat membantu proses pemurnian logam tersebut secara alami. Contoh penerapan lain bioteknologi adalah bidang pangan. Kita biasa menggunakan makhluk hidup bersel satu untuk meningkatkan kebutuhan pangan terutama protein. Biasanya disebut protein sel tunggal atau single cell protein. Contoh mikroorganisme yang digunakan sebagai protein sel tunggal adalah Chlorella atau Candida utilis. Kita juga bisa menggunakan bakteri untuk melakukan proses rekayasa genetika, yaitu proses untuk mengubah susunan DNA makhluk hidup dengan cara memasukkan gen asing ke dalam bakteri E. coli. Bakteri Escherichia coli biasanya digunakan sebagai agen pembawa DNA asing yang ingin kita biakkan. Contohnya adalah pada proses pembuatan insulin. Berikut ini adalah kelebihan atau kekurangan penggunaan bioteknologi konvensional. Kelebihannya adalah biaya yang digunakan murah, teknologinya sederhana, dan proses penerapannya mudah. Tidak membutuhkan tenaga ahli di bidang bioteknologi. Tetapi dampak negatifnya adalah proses bioteknologi konvensional sangat dipengaruhi oleh keadaan alam seperti suhu, cuaca, dan lain-lain.